Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat semua. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Sebelum berdoa, kita membaca Fatihah dulu ya. Kita ketujukan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita baca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kelas 5 semester 1 bersama Bu Guru Bu Aini Hidayah. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setelah kita belajar hari ini, Bu Guru berharap kalian bisa memahami yang pertama tentang kata tanya, apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua yaitu siswa mengetahui cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Yang ketiga tentang SPDP, siswa dapat memahami cerita bergambar. Kita masuk materi ya nak. Yang pertama bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya di sini ada 6 ya. Yang pertama yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Sebagai contoh yaitu siapa yang membawa bekal. Kata tanya yang kedua apa digunakan untuk menanyakan benda. Sebagai contoh, apa yang kamu bawa? Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Sebagai contoh, kapan mama pergi ke pasar? Kata tanya yang keempat yaitu di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu meletakkan tasmu? Yang berikutnya, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Sebagai contoh, bagaimana kabar kamu? Yang berikutnya, mengapa digunakan untuk sebab akibat. Contoh, mengapa Adi tidak masuk sekolah? Ayo kita mencoba bareng-bareng ya. Coba isilah kalimat tanya berikut ini dengan kata tanya yang tepat ya. Yang pertama, titik-titik, paman pergi. Siapa bisa? Pintar sekali. Kemana paman pergi? Siap-siap yang kedua ya. Titik-titik yang ayah bawa. Siapa yang bisa? Benar sekali. Apa yang ayah bawa? Pintar. Yang ketiga ya. Titik-titik Udin terjatuh. Siapa bisa? Iya, pintar sekali. Mengapa Udin terjatuh? Pasti bisa. Yakin Bu Guru kalian pasti bisa mengisinya ya.
Untuk IPA berikutnya yaitu tentang usaha untuk memelihara kesehatan organ pernafasan. Ini sudah ada di buku Platinum pada halaman 146 sampai 147. Yang pertama, lihatlah rumah ini. Dia mempunyai jendela dan pintu yang banyak ya. Jendelanya yang banyak, pintunya hanya satu kalau di ruang tamu. Maaf. Kemudian kenapa? Nah, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Mengapa? Karena agar udara yang ada di ruangan selalu berganti dengan udara yang segar. Yang kedua yaitu gambar apa, Nak? Benar sekali. Sayuran dan buah-buahan. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Ini juga bagus untuk daya tahan tubuh kita. Yang berikutnya yaitu olahraga rutin. Nah, setiap pagi boleh lari pagi, boleh bersepeda, atau boleh juga bulu tangkis. Kemudian, nah jangan minum minuman yang beralkohol. Selain itu juga di dalam Islam, minuman yang beralkohol itu sangat tidak boleh dan haram hukumnya. Yang berikutnya, ya, yang sekarang kita jalankan, memakai masker saat bepergian. Berikutnya, menarik nafas dalam-dalam secara rutin agar udara yang di dalam tubuh kita berganti dengan udara yang segar. Nah, seperti itu. Berikutnya, istirahat yang cukup dalam sehari 7 sampai 8 jam, ya. Tidak boleh tidur terlalu malam. Kemudian dilarang merokok. Itu sudah pasti menyebabkan kita sakit, organ dalam kita akan sakit. Di materi berikutnya yaitu SBDP, gambar cerita. Nah, gambar cerita itu sering juga disebut dengan komiks. Pasti semuanya tahu. Komiks ada apanya, Nak? Ada gambar dan teks ceritanya, ya. Nah, suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya cerita bergambar itu dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ada gambar dan teksnya ceritanya. Coba, di sini ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Ada di buku Platinum halaman 148-149. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu persiapkan bahan dan alat. Apa coba? Kalau kita mau menggambar, yang dibutuhkan yang pertama apa bahannya? Iya, benar sekali, buku gambar. Kemudian pensil, penghapus, juga penggaris, juga rautan juga boleh. Juga untuk apa lagi? Untuk pewarnaannya, cat air, betul sekali, atau pensil warna, krayon, juga spidol, ya. Pasti semua sudah tahu. Langkah berikutnya yaitu menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan kita buat. Yang berikutnya pembuatan sketsa. Pembuat sketsa itu menggunakan pensil, gambar dasar sebelum membuat gambar cerita. Jadi kita menggunakan pensil untuk membuat sketsanya. Sebagai contoh, nah ini pembuatan sketsa, dia hanya menggunakan pensil. Nah ya, dilanjutkan berikutnya penyempurnaan gambar. Jika sketsa sudah sempurna, selanjutnya tebalkan garis-garis yang tadi pakai pensil menggunakan pensil warna spidol warna hitam sehingga gambar tampak lebih hidup. Kemudian dilanjutkan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu. Langkah berikutnya yaitu pewarnaan. Pewarnaan ada dua teknik. Yang pertama, teknik basah. Teknik basah itu dia menggunakan pewarnanya dengan campuran air atau menggunakan campuran zat cair, benda cair. Sebagai contoh yaitu cat air, ada juga cat poster, cat minyak, ya seperti itu ya. Teknik kedua yaitu teknik kering. Nah, teknik kering itu tanpa ada campuran apa-apa. Sebagai contoh, pensil warna, krayon, juga spidol. Nah, sebagai contoh ini gambar yang sudah diwarna tadi. Perhatikan gambar berikutnya ya.
Dapatkah kalian membuat cerita gambar dari gambar tersebut? Coba Bu Guru tanya. Nah, di sini ada, kita beri nama siapa ya? Doni ya. Doni bersama ayahnya dia naik apa? Iya, benar sekali, naik kereta api. Nah, Dani bersama ayahnya naik kereta api pergi ke desa mengunjungi rumah kakek dan neneknya. Gambar berikutnya, Doni dan ayahnya naik, iya benar sekali, naik delman ya. Nah, dari stasiun kereta api mereka naik delman untuk menuju ke rumah kakek dan neneknya. Gambar berikutnya, Doni dan ayahnya sudah sampai di rumah kakek dan kakek neneknya. Kakek dan nenek menyambut kedatangan mereka. Nah, di sini juga Doni, dia sedang bermain dengan ayam. Dani sangat senang bermain bersama ayam ternak milik kakek dan neneknya. Nah, dari keempat gambar yang sudah Bu Guru tampilkan, nah ini 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat gambar di atas dapat dijadikan satu cerita yang utuh dan runtun. Coba dibaca, ada ceritanya di buku Platinum halaman 124. Selamat membaca ya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang kata tanya, gambar cerita, dan upaya pemeliharaan pernafasan manusia ya. Bu Guru berharap materi ini bisa membantu untuk belajar kalian di rumah. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita dunia dan akhirat. Sebelum Bu Guru tutup, kita membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.